Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan teman-teman semua, saya Sonia Solihati dari kelas MP 19C jurusan Manajemen Perbankan Syariah SEBI. Nah, saya di sini akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu tas anyaman dari limbah plastik. Baiklah teman-teman, seperti kita ketahui bahwa limbah plastik di bumi ini sangatlah banyak dan menumpuk. Jadi maka dari itu dibuatlah kerajinan tangan dari limbah plastik ini agar sampah plastik ini bisa dimanfaatkan dengan menghasilkan uang gitu. Maka dari itu dibutuhkan beberapa pihak untuk membantu mengembangkan produk ini agar menjadi lebih berkembang pesat dan agar bisa mengurangi limbah plastik gitu, sehingga bisa menjadikan uang. Ya dengan cara dibuat kerajinan seperti ini gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke profil perusahaan ya teman-teman. Nah di sini anyaman limbah plastik ini atau kerajinan anyaman yang berbahan dasar dari limbah plastik. Nah biasanya yang sering kita temuin itu kalau untuk dibuat tas dan dompet seperti ini gitu dan dianyam itu biasanya dari limbah plastik bungkus kopi teman-teman. Misalnya bekas bungkus kopi Gude, Torabika atau apapun itu gitu. Ini dibuatnya dengan cara dilipat kecil, terus lalu nanti dianyam disambung-sambungkan dengan kerangka yang lainnya. Terus misalnya agar lebih menarik dan lebih elegan gitu, bisa ditambahkan dengan aksesoris-aksesoris lainnya gitu. Nah ini juga merupakan salah satu jenis dari berbagai macam karya di Indonesia gitu, salah satunya. Nah karena banyaknya limbah plastik ini di seluruh dunia gitu, maka memungkinkan sekali untuk dibuat kerajinan tangan gitu ya teman-teman, agar bisa bermanfaat dan menghasilkan uang. Nah di sini sendiri profil bisnisnya yaitu nama usahanya yaitu Nice Project dan pemiliknya saya sendiri Sonia Solihati. Jenis usahanya yaitu kerajinan tangan dan beralamatkan di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nah jika ada info pemesanan gitu atau apapun itu bisa menghubungi ke nomor telepon yang tertera atau email. Selanjutnya ada strategi pasar. Nah ada 3, yaitu ada segmenting, ada targeting, dan ada positioning. Nah agar bisnis ini berhasil dan berjalan lancar, maka akan memerlukan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada segmenting. Nah segmenting itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang membagi suatu pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Ada 2 kriteria dalam segmenting pasar ini, yaitu geografis dan demografis. Nah untuk kali ini akan menetapkan kalangan perempuan remaja hingga dewasa, karena pada tahap inilah sifat konsumtif akan mulai muncul. Nah yang kedua ada targeting. Nah berdasarkan segmentasi pasar yang telah dipilih, maka targeting yang dituju adalah lingkungan kampus, sekolah menengah atas, atau yang sederajat lainnya gitu. Nah yang ketiga ada positioning. Nah positioning itu merupakan merupakan terbentuknya gambaran yang cocok bagi konsumen untuk menarik pembeli gitu, agar menarik pembeli produk ini gitu. Nah agar lebih menarik masyarakat, maka akan memberikan berbagai macam model terbaru dan fashionable gitu teman-teman. Nah serta mungkin ada tambahan
seperti aksesoris atau bahan-bahan lainnya gitu, yang sehingga membuat produk ini menarik dan elegan. Selanjutnya ada analisis SWOT untuk kelayakan usaha. Yang pertama untuk strength atau kekuatannya, yaitu modelnya yang kekinian dengan desain yang sangat menarik ditambah dengan tambahan aksesoris dan sedikit sentuhan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, membuat tas ini terlihat semakin berkesan dan estetik. Nah, selain itu produk kami ini sangatlah murah gitu, teman-teman. Nah, untuk weaknessnya atau keluhannya yaitu banyaknya pesaing dari luar negeri, dan produk ini tuh belum terkenal banyak di kalangan masyarakat. Nah, untuk opportunitiesnya yaitu atau peluangnya yaitu adanya pasar yang sangat mendukung dan tempat yang sangat strategis. Nah, untuk ancamannya yaitu inovasi produk, produk fashion yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada anggaran dari modal awalnya itu kita memerlukan modal awalnya memerlukan Rp800.000 ya teman-teman. Jadi rinciannya itu perlengkapan dan ditambah perlengkapan lainnya, misalnya perlengkapan itu 20.000 dan biaya lainnya itu 20.000 ditambah 20.000 40.000. Nah, misalnya kita mau produksi 20 piece nih teman-teman, lalu di situ tinggal 40.000 dikali 20 piece barang yang akan kita buat gitu, yaitu sama dengan 800.000. Nah, untuk penentuan harga jualnya yaitu harga pokok produksi adalah hasil dari total biaya dibagi dengan total produk. Nah, misalnya 40.000 per piece ya. Nah, harga pokok dikurangi laba yang diinginkan. Nah, misalnya 40.000 ditambah laba yang diinginkan 10.000, lalu 50.000 kan hasilnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya perhitungan laba atau ruginya. Nah, laba dikurangi harga jual dikali hasil produk dan dikurangi modal, yaitu labanya 50.000 dikali 20 piece dan dikurangi 800.000. Lalu 1 juta dan dikurangi 800.000 hasilnya 200.000. Jadi persentase labanya itu 25%. Begitu teman-teman. Nah, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.